Kita ada di mana? Balai Pemuda. Tujuan kita dalam melakukan kunjungan ke Museum Alun-Alun Surabaya ini untuk mendalami topik kita tentang kearifan lokal. Museum Alun-Alun Surabaya adalah wajah baru kota ini yang mengintegrasikan ruang publik modern dengan nilai-nilai tradisional. Museum ini berlokasi di basement Alun-Alun Surabaya, sebuah konsep unik yang mengajak kita menyusuri perjalanan sejarah, seni, dan budaya tanpa meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan kota. Saat memasuki museum, kita disambut oleh arsitektur khas yang memadukan gaya kolonial dengan sentuhan lokal. Ada banyak sekali barang-barang bersejarah dan pameran lukisan pada museum ini. Salah satu usaha pemerintah dengan menjadikan tempat seperti ini menjadi lebih modern dan estetik untuk menarik banyak pengunjung sehingga belajar kearifan lokal yang ada pada museum ini. Ornamen tradisional Jawa menghiasi sudut-sudut bangunan, menyimbolkan kebanggaan akan warisan nenek moyang. Mengunjungi Museum Alun-Alun Surabaya bukan sekedar perjalanan melihat koleksi. Ini adalah pengalaman menyelami nilai-nilai kearifan lokal yang bermakna. Di sini, kita diajak untuk tidak hanya mengenang, tetapi juga merayakan kekayaan budaya yang ada pada Jawa Timur. Mengunjungi Museum Alun-Alun Surabaya juga sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Kita diajak untuk mengenal, memahami, dan mencintai budaya lokal. Di tengah modernisasi yang cepat, museum ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga akar budaya dan menghormati warisan leluhur. Baik, pertama-tama apa sih kira-kira tujuan kakak untuk datang ke museum ini? Kalau aku sih, aku tadi sebelumnya itu ada acara seminar di Swiss Balance. Nah, rencananya langsung pulang. Tapi kayak nanti dulu kalian aku udah lama nggak kesini lagi gitu loh. Jadi kayak pengen lihat ini lagi gitu, tapi ternyata ramai banget. Iya. Setuju kak. Kakak memang asli Surabaya atau dari luar kota? Asli. Oh, asli Surabaya. Kakak memang udah sering kesini atau baru pertama kali? Ini yang kedua kalinya. Soalnya karena sibuk kerja ya. Jadi kayak dan waktu senggang itu kayak buat istirahat gitu. Tapi ini berhubung ada waktu, jadinya main kesini lagi aja gitu. Oh gitu. Jadi kayak pengen ingat-ingat lagi tempatnya gitu. Betul. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa sih yang kakak dapatkan dari mengunjungi museum ini? Ini sih biasanya aku ngeliat kayak sejarah-sejarahnya gitu. Kan juga biasanya ada. Kalau yang pertama itu aku lihat ada kayak lukisan di bawah itu. Iya. Nah itu tuh kayak ini kan kayak apa ya? Kayak melihat langsung kan kayak ini ternyata kayak gini. Jadi kayak lebih banyak tahu tentang lukisan gitu. Juga kan biasanya kan kayak di post-it gitu. Iya. Nah itu kan kayak ada sejarahnya gitu. Jadi kayak pemikiran orangnya yang menggambar itu kayak gimana. Jadi kayak lebih banyak mencari tahu sejarahnya aja. Kakak memang minat di bidang sejarah atau hanya just for fun aja? Kalau minat sih dibilang bukan nggak terlalu minat ya, tapi kayak tertarik gitu loh. Jadi kayak pengen tahu gimana sih kayak dulunya kayak gimana gitu. Jadi kayak pemikiran orangnya yang bikin itu gimana gitu. Baik. Lalu untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak dari semua ini yang paling berkesan dan paling menarik buat kakak yang mana? Kalau aku sih kan kalau
biasanya yang aku sering lihat denger itu ada kayak acara-acara di sini juga kan. Iya, betul. Nah itu tuh aku pengen banget ikutin itu, tapi masih belum ada waktu sih. Jadi kayak juga tentang sejarah ini kan juga kayaknya ini juga beda dari yang aku lihat di pertama gitu ya. Jadi kayak oh ini ternyata ada yang baru nih gitu. Jadi kayak oh ini juga ada kayak buatku itu kayak pelajaran baru gitu, ilmu baru gitu. Oh, jadi cukup senang dengan progresnya Iya, dan iya. pertumbuhannya gitu. Baik. Lalu selanjutnya, menurut kakak, apakah museum ini itu ada bentuk pembelaan negara bagi remaja, dewasa seperti itu? Pembelaan maksudnya dari Bela negara, unsur bela negara kayak. menurutku sih, kalau menurut aku ya ada sih. Jadi kayak misalnya kayak dia juga bisa mengenalkan sejarah-sejarah dari yang dulu gitu. Jadi kayak kan kalau sekarang kan anak kecil kan biasanya langsung sosmed ya. Iya. Nah kalau yang ini tadi kan juga banyak yang kayak kunjungan-kunjungan. Banyak anak Jadi kecil. kayak oh iya juga nggak hanya perlu di sosmed kan, juga dia bisa langsung menceritakan gimana gitu. Oh ya, jadi emang fungsinya ini untuk menanamkan nasionalisme, terus juga mereka bisa tahu gitu. Iya, jadi kan biar nggak terlalu apa ya, ketinggalan gitu. Maksudnya kayak biar tahu info dulu itu gimana gitu, sejarah dulu itu gimana, biar nggak hilang lah sejarah dulu gitu. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Kak Aziza atas waktunya. Maaf mengganggu ya Kak.